Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat pagi semuanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang belum gabung ya, hari ini kita join di 4 kelas, yaitu kelas 7D, D, BK. Ya, karena hari ini pelajaran TIK di 1 dan jam 1 di D, jam 2 di D, jam 3 BK, dan jam 4 G daripada bola balik atau kita jadikan satu aja ya pada guru kelas kalian pelajaran kita ingin kalian hari ini. Oke guys, kayaknya baru pertama kali ini kita ketemuan ya. Belum pernah ketemu sama sekali juga. Ya, saatnya kita saling ya, tetap muka tapi itu kan cuma ada dua. bahwa Oh, tidak gitu. bisa, saya akan mute suara kalian. Oke, suaranya hening sekarang. Mohon maaf ya, saya mute alias saya nonaktifkan mikrofon kalian dari sini. Tanya akan saya unmute lagi. Oke guys. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngajar TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau selama ini mungkin kita ketemunya lewat PowerPoint atau maksud saya selama ini saya mungkin menyampaikan materi melalui PowerPoint atau PPT atau video atau aplikasi Sway. Nah, saat ini saya ingin mencoba kalian menggunakan aplikasi Teams untuk tatap muka. Nah, beberapa dari kalian sebagian besar seharusnya, saya bilang seharusnya ya, mungkin ada yang belum. Seharusnya itu sudah dapat paket Merdeka Belajar kan. Nah, aplikasi Teams ini di cover artinya masuk ke dalam programnya Merdeka Belajar sehingga kalian tidak perlu mengeluarkan paket kuota belajar. Oke. Nah, hari ini materi kita adalah computational thinking atau berpikir komputasi. TIK itu kan identik dengan belajar komputer. Belajar komputer itu tidak harus melulu ngedep komputer, nggak harus terus-terusan ngedep komputer atau terus-terusan menggunakan gadget atau HP ya. Belajar komputer itu sebenarnya lebih diutamakan bagaimana mengenali konsepnya dulu, mengenali dasar-dasarnya dulu, mengenai piye sih sakjane komputer itu bekerja, seperti itu. Mohon maaf kalau ada beberapa penampakan di belakang saya. Anak saya bira-biri. Oke. Yang perlu saya informasikan kepada kalian bahwa sebenarnya di dalam mata pelajaran TIK itu ada beberapa KD. KD itu materi ya. Ada tentang analisis data, ada tentang pemrograman, ada teknik komputer, ada algoritma, ada berpikir komputasi atau computational thinking yang saat ini akan kita bahas. Nah, semua itu ada 6 KD kalau nggak salah. Kalau nggak 6 ya 5. Sorry, 6. 6 KD itu tidak harus kalian pelajari di masa pandemi ini. Kenapa? Karena di masa pandemi ini sesuai dengan instruksinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bahwa di masa pandemi ini guru harus bisa memilih KD atau materi yang dianggap paling penting atau lebih penting dari yang lainnya. Nah, jika di dalam dalam TIK itu ada 6 topik bahasan, saya sebagai guru TIK menganggap
atau memilih materi computational thinking ini untuk diberikan kepada kalian. Tujuannya apa? Tujuannya saya berharap dengan computational thinking ini, saya berharap bahwa computational thinking ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari kalian. Kenapa saya milih computational thinking? Karena sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, bahwa di era pandemi ini guru tidak harus memberikan semua materi atau semua KD kepada siswa. Harus dipilih 1, 2, atau 3 materi yang penting untuk kecakapan hidup kalian, untuk bekal hidup kalian. Dengan dasar itulah saya memilih computational thinking atau berpikir komputasi dengan harapan kalian bisa mempunyai pola pikir seperti cara kerjanya komputer, sehingga kalian bisa mengatasi masalah kalian dengan baik. Oke, nggak usah berpanjang-panjang, saya akan nge-share layar saya. Terima kasih. Share layar. Bentar ya. Oke, ini dia. Masih uar-uar di sini. Masih berputar ya layar saya ya. Oke, bisa kelihatan layar saya, slide presentasi saya maksud saya. Belum, Bu. Gimana? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Oke, terima kasih. Kebetulan saya juga ngecek Sudah. ini. Oke, terima kasih. Nah, jadi ceritanya gini. Lupa mati. Sebentar. Halo. Halo, kalian masih di sana kah? Ini aja, saya ganti ini aja deh. Oke. Saya ganti ini saya aja. Ya. Oke, ini dia computational thinking atau berpikir komputasi. Bahasanya kayaknya keren ya, berpikir komputasi. Oh iya, bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris. Sepertinya ini bagi kalian yang baru saja mendengar apa itu computational thinking, mungkin kalian berpikir ini adalah ilmu baru yang baru diterapkan. Padahal sebenarnya metode berpikir komputasi ini sudah dikenal sejak zaman dulu. Sejak zaman mbah-mbah kalian, sejak zaman ibu kalian masih muda, atau sampai saat ini sih. Mungkin orang tua kalian pun tanpa sadar sebenarnya sudah memahami apa itu, sudah mempraktekkan apa itu metode computational thinking atau berpikir secara komputasi. Tanpa beliau-beliau sadari, mereka itu sebenarnya sudah menerapkan computational thinking atau berpikir komputasi untuk menyelesaikan pekerjaannya mereka sehari-hari. Coba deh perhatikan Bapak Ibu kalian. Ibu aja. Ibu itu biasanya kalau ibu wungu gitu, tugas utama ibu itu apa sih? Tugas utama ibu itu ngurusi rumah. Kalau ada pekerjaan sampingan itu bukan tugas utama ya. Itu semacam tugas tambahan. Kalau tugas utamanya adalah mengurusi rumah dan mengurusi kalian. Nah, alhamdulillah jika Bapak Ibu kalian pun juga bekerja. Nah, ketika ibu yang tugas utamanya mengurusi rumah kemudian ditambahi dengan bekerja, perhatikan bangun tidur ibu ketika sudah bangun, ibu ketika wungu. Yang dikerjakan ibu itu apa? Sampai ibu itu tidur lagi, sare lagi, istirahat lagi.
Begitu banyak pekerjaan yang dilakukan ibu kalian, mulai dari menyiapkan sarapan, berangkat bekerja, pulang kerja, nyiapkan makan, bersih-bersih rumah, istirahat, dan lain sebagainya. Itu dikerjakan setiap hari. Ya kan? Dan ibu kalian sepertinya nggak merasa repot, sudah ini aja kerjaannya sudah gitu. Kenapa? Karena ibu kalian itu sudah menemukan polanya, cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. Pekerjaan beliau, pekerjaan mereka. Nah, pekerjaan mengurus rumah, pekerjaan bekerja yang kelihatannya besar sekali, yang gede banget itu dikerjakan ibu kalian dengan terstruktur. Coba deh perhatikan ibu kalian. Ibu kalian ketika masak, kan sudah jelas habis gini, habis ngirisi bawang, maka ibu harus begini, ketika sambil ngirisi bawang, ibu ngodok banyu, dan lain sebagainya. Itu sudah terstruktur. Rapi banget pekerjaannya. Begitu juga dengan pekerjaan mbah-mbah kalian. Mbah kalian itu ketika masak, selesai, dapurnya bersih. Beliau, mbak-mbak itu bisa perfect. Ketika mengerjakan ini, saya harus mengerjakan ini, kemudian saya harus mengerjakan ini, langkahnya seperti ini, dan sebagainya. Saya dikerjakan dengan sangat rapi dan terstruktur, jelas selesainya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah itu. Beliau sudah melakukan model berpikir atau metode berpikir komputasi tanpa beliau pahami. Lalu apa sih berpikir komputasi? Hari ini tujuan belajar kita itu ada 3. 1, kalian memahami pengertian berpikir komputasi. Kalian sadar bahwa kalian sedang melakukan proses berpikir orang tua kalian, paham. Yang kalian lakukan itu adalah kalian, saya harapkan bisa. Hah? Ya, Boh. Yang paling penting di arah harapan saya setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa menggunakan kemampuan berpikir. Minggu sebelumnya itu saya sudah sedikit mengenalkan kalian tujuan yang pertama, apa itu? Kan ya, sebuah kemampuan berpikir tapi ibu kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Hah? Rafan. Rohati. Cara mengimplementasikan computational thinking. Bagaimana ibu kalian bisa berpikir komputasi sehingga pekerjaan beliau ini bisa cepat selesai dengan rapi dan ada aturannya, ada polanya. Biasanya ibu kalian itu ketika mendapatkan sebuah masalah, bersihkan rumah itu masalah loh ya, memasak kalian bekerja itu juga masalah. Kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah beliau yang banyak setiap dengan baik. Ya, beliau apa yang harus saya lakukan untuk masalah
nggak bisa. Ya, sudah. Tahap lagi. Ada 4 tahap. Ya, kan kok kelihatannya bahasanya bahasa Inggris banget, Bu. Nanti slide ini akan saya bagikan ke kelas. Kalian juga bisa mengikuti secara ulang di Suara tidak kedengeran. Jika masalah jadi masalah yang kalian baru saja kalian terima tugas. Kalian satu mangkok jadi ketika kalian melihat masuk ke tempat isaisan orahan tua kayak banget tak lapangan kan kelihatannya rumit banget di position ini kalian kira-kira saya kecilkan dari masalah yang besar-besar ini kalian amati dengan kelahiran yang saya sabun saya besar saya lihat sepertinya piring sama piring kan mangkok sendok ketika kalian melihat pengelompokan piring yang berpiring mangkok dengan mangkok bisa berarti ketika kalian mengelompok-kelompokkan dan melihat ada kesamaan pola kalian sudah masuk ke tahap chapter kesamaan pola selama kok pola sendok pola yang kemudian kalian lihat yang bahagia ada mangkok ada baskom bentuknya kan produk kalian bisa mengelompokkan berarti mangkok ini saya kelompokkan dengan baskom kenapa karena bentuknya sama-sama ya kayak mangkok gitu ya sepertinya cara mencucinya juga sama barang-barang plastik itu biasanya kalau kena minyaknya dia lebih minyaknya itu lebih nempel maka kalian memutuskan oke, kalau plastik saya kelompokkan dengan plastik saya cuci sendiri nanti proses mengelompokkan ini namanya pattern nantinya kalian maunya akan mengelompokkan sesuai mencuci sesuai dengan kelompok-kelompoknya itu. Kenapa? Karena kalian menganggap kalau mencuci piring-piring, sendok-sendok, mangkok-mangkok, itu akan lebih cepat. Setelah mengelompok-kelompokkan, masuk ke tahap abstraction. Tahap abstraksi ini kalian mengabaikan masalah-masalah kecil yang nggak penting. Masalah kalian tadi kan piye carane korah-korah barang sing akeh banget. Ketika masalah korah-korah barang sing akeh banget, hal-hal yang nggak perlu kalian pikirkan apa? Yang nggak usah kalian kenapa sabun itu kalau digocok-gocok kalau disuku-suku gitu keluar busanya? Kenapa sabun itu? Kalian kenapa itu? Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menyelesaikan masalahmu nyuci piring. Masalah
keabrek. Kalau kamu siapkan kapur, siapkan bak, siapkan bisa piring, bisa piring dengan piring, bisa sendok dengan sendok, bisa garpu sebagainya. Piring satu-satu, piring-piring garpu-garpu di tahap algoritma ini kalian susun langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan. Ketika kalian membuat tugas telur ceplok kemarin, kalian kan membuat langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti ketika kalian ketemu masalah itu lagi, kalian bisa cepat menyelesaikan. Atau ketika kalian ada teman kalian yang punya masalah yang sama dengan hal kalian bisa mengerjakan ini loh. Panduan saya ini untuk menyelesaikan kurahanmu. Emang harus dikompol. Itulah sebabnya meskipun orang tua kalian itu nggak mencatat decomposition, pattern, abstraction, algoritma, tapi kan kalian lihat polanya ibu, terutama ibu tuh kelihatan bangun tidur harus begini, perhatikan ibumu. Pekerjaan ibumu jelas. Bangun tidur ibu adang, terus isa dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya ibu tidur sampai tidur lagi biasanya jelas. Ya seperti itu. Apa? Karena ibu itu sudah punya langkah-langkah yang paten, yang standar untuk menyelesaikan pekerjaan rumah beliau. Tapi ceritanya kayak piano ya? Ya, yang tahap 2 ya, yang tujuan saya kalian mengerti komponennya computational thinking. Sekarang tujuan belajar yang ketiga. Tujuan belajar yang ketiga adalah kalian bisa menerapkan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi sudah saya kasih contoh kasus di sisi iya. Sekarang contoh kasus membuat kayu. Ya, kalian punya masalah diutus ibu membuat kayu stop. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Setelah kalian menerima tugas dari ibu kalian untuk membuat kayu stop, kalian duduk manis dulu, pikirkan bahan-bahan apa saja yang kalau alat-alat yang bisa digunakan peladahan dan alat siap. Cari informasi bagaimana caranya kalian sudah memecahkan masalah kayu maksudnya kalian harus alat kalian banyak dari kesamaan pola. Kalian pikir
menggunakan mikrofon. Kalian coba cari kesamaan menemukan kesamaan polanya. Sudah. Kalian masuk ke abstraction. Yang spesifik, abaikan hal-hal kecil yang nggak penting. Contoh, saat membuat sayur sop, kalian nggak perlu mikir kenapa api itu panas, kenapa api itu bisa keluar dari gas, kenapa warna api itu kuning, kenapa wajah para gula, kenapa gula itu manis, kenapa garam itu asin, nggak usah dipikirkan dulu. Karena kalian pikir kenapa gula manis, garam asin. Sebenarnya apa? Biar kalian tuh nggak terlalu lama, biar kalian tuh nggak terlalu berambiang, biar kalian tuh bisa fokus untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Pattern recognition mengabaikan hal yang nggak penting tidak? Mengabaikan hal yang nggak penting itu contohnya seperti ini. Ketika kalian masak sayur, tiba-tiba ada temenmu WA ngajak ngobrol, itu hal yang nggak penting. Abaikan dulu. Japrian teman, Japrian ngajak mabar, itu abaikan. Kenapa? Kalau ketika kalian pas masak sayur sop sambil mabar, sopmu nggak jadi atau sopmu gosong. Ketika sopmu nggak jadi atau sopmu gosong, maka masalahmu tidak terselesaikan. Jadi kalau bahasa gamenya, mission did not accomplish, unaccomplished. Setelah kalian tahap dekomposisi, tahap menemukan pattern kesamaan dan mengabaikan hal-hal yang signifikan, kalian mulai menentukan langkah-langkahnya. Kalau masak, saya sambil jarang masukkan air ke kemudian masukkan air letakkan panci yang isinya air di atas kompor, air mendidih, saya motong-motong dan lain sebagainya. Bagaimana langkah-langkah yang paling nyaman untuk kalian, yang menurut kalian paling efektif untuk menyelesaikan masalah membuat sayur sop. Menemukan masalah yang sama, yaitu membuat sayur. Coba lihat buku resep, itu kan jelas langkah-langkahnya. Orang yang membuat resep ini sebetulnya sudah mengerti apa itu ketika mereka si pembuat resep itu menulis bahan-bahan, peralatan, sampai langkah-langkah, itu adalah proses berpikir komputasi. Nah, proses berpikir komputasi ini atau kemampuan berpikir komputasi ini kalian pelajaran di semua masalah hidup kalian. Contoh ulangan angka 1 sampai 100 dalam hitungan 30 detik. Caranya adalah lihat pola antara angka 1 sampai 100. Kalau kalian perhatikan, angka 1 yang paling depan ditambah angka 100 yang paling belakang, itu jumlahnya 101. Angka 2 ditambah 99 angka 3 ditambah 98 angka 4 ditambah 97 jumlahnya 1. Yang depan tambah yang belakang jumlahnya selalu 1. Depannya lagi tambah belakangnya lagi 1 dan belakang. Kalau ada angka 1 sampai 100 berarti ada 100 angka, artinya ada 50
pasang jumlah satu-satu. Suaranya kepotong-potong. Nah, kalau mencari kalian bisa menjumlahkan satu-satu, hanya 50 kali satu-satu ketemu. Itu contoh penerapan komputer di pelajaran. Kalau di pelajaran bahasa bagaimana? Contoh di kelas bisa kalian dapat tugas. Hey, kalian harus mewawancarai laporan. Tentang apa? Laporan tentang apa namanya kearifan lokal atau situs candi sekitar kalian. Mestinya kalian berpikir, ini yang saya wawancari siapa ya? Jadi semuanya bisa dikerjakan dengan. Lalu apa hubungannya Bu membuat sayur sop dengan pelajaran komputer? Apa hubungannya materi hari ini langkah-langkah membuat sayur sop apa namanya pelajaran komputer? Hanya saja berpikir komputasi atau untuk berpikir seperti berpikir seperti komputer. Harapan kalau kalian bisa berpikir seperti komputer yang jelas, yang logis, yang ada aturannya, maka insya Allah ke depan ketika kalian membuat program yang awal-awal kalian main geser-geser seperti itu. Ketika kalian sudah memahami berpikir komputasi, maka kalian tugas dari saya akan mudah. Kalau bukan saya yang memberikan kalian contoh ya, di istilah programan itu ada kalian menyelesaikan masalah kalian ketika kalian belajar dengan hal-hal yang saat ini kalian rasakan, kalian alami sehari-hari. Ketika guru kalian menjelaskan, hai anak-anak, kerjakan tugas kalian per modul, buatlah sebuah prosedur, kalian bisa paham. Lebih gampang. Clear pelan-pelan. Kalian akan memecahkan masalah dengan baik ketika kalian memecahkan masalah dengan efektif. Apa hubungannya materi hari ini berpikir komputasi atau informatika? Kalian pelan-pelan akan merasakan dalam membuat sebuah program. Ketika kalian aplikasi, kalian tuh harus bisa berpikir dengan logis. Kalau cewek biasanya kan baperan. Kalau berpikir di situ baper itu hilangin. Ketika kalian menggunakan apa belajar komputer nanti, hal-hal yang bikin baper itu harus dihilangkan. Nah, itu penting untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Oke, untuk materi hari ini saya tambahkan kalau kalian masih ingat ya, ketika kalian buat apa kemarin kalian buat telur ceplok, sebenarnya kalian sudah belajar komputer. Pertanyaan hari ini dari 10 siswa yang sudah hadir kan saya absen ya. Kalian jangan khawatir, meskipun kalian nggak mengisi absen, nanti saya secara otomatis bisa punya daftar nama kalian. Saya pasti yang hadir hari ini. Dan Haris, Aldo, Ilham, Abdullah, Hujan, Aditya. Seperti yang kalau tadi awal join ada 40-an anak, sekarang ada 60-an. Oke, halo kita Zuria Puspaning Room. Oke, bertanya enggak? Silakan juga ada pertanyaan. Buat HP loh ya, memastikan
kalian. Kalian ada. Oke. Nah, ada pertanyaan kah? Oke, sambil ngetes nih. Saya acak. Ketika kalian membuat telur ceplok, yang tugas kemarin itu, yang lalu lagi. Ketika membuat telur ceplok, di tahap dekomposisi kalian itu ngapain aja? Saya akan manggil Isa Rizkiana. Isa Rizkiana? Oke? Iya, Bu. Oke. Iya. Iya. Kalian bisa sampean ceritakan di tahap dekomposisi ketika sampean membuat telur ceplok, sampean itu ngapain? Nyiapin bahan, Bu. Alat dan Terus, bahan. sip. Oke, bahannya apa aja? Banyak telur, daun Ya. bawang, terus itu apa? Garam. Biasanya kalau nggak masako itu saya kasih garam. Oke. Nah, berarti kalau alatnya apa? Alatnya teflon. Iya, Allah. Nah, tadi bahanmu itu kalau nggak pakai masako, kamu pakai garam ya kan? Nah, oke. Iya, Bu. Iya, terima kasih Yunisa, itu jawaban yang benar ya. Jadi di tahap dekomposisi kalian menyiapkan bahan-bahannya. Oke, Yunisa, terima kasih. Nah, iya, Bu. Ketika membuat telur ceplok, Yunisa tidak menggunakan masako. Nah, mungkin kalian menggunakan masako, ya. Ketika membuat telur ceplok, mungkin Yunisa nggak suka pakai lada, merica. Kalau saya pakai lada karena saya suka merica. Nah, ketika menggunakan lada pun, katakanlah Yunita, sekarang Yunita. Ketika membuat telur ceplok, Yunita menggunakan lada putih. Saya lebih suka lada hitam. Ya. Ketika Elisa membuat telur ceplok, dia minyaknya menggunakan mentega. Saya lebih suka memakai Blue Band, katakanlah seperti itu. Artinya setiap orang itu menyelesaikan melihat masalah, mengecilkan masalah itu dengan caranya sendiri. Kalian nggak bisa menyamakan. Jadi kalian tidak bisa menyamakan. Caranya Yunisa itu salah, caranya Yunita itu salah, caranya Elisa itu salah. Yang benar adalah cara saya. Nggak bisa. Dalam hal pemrograman atau berpikir komputasi, setiap orang punya gaya dan langkah-langkah sendiri dalam menyelesaikan masalah. Contoh, ketika ibumu bangun tidur, ketika ibumu bangun tidur, dan bandingkan dengan ibunya temanmu yang bangun tidur. Ibunya temanmu dan ibumu itu ketika bangun tidur, yang dikerjakan beda. Kenapa? Karena pola berpikirnya yang beda. Kalian nggak bisa menyamakan. Karena pola berpikirnya, karena kesukaannya, karena gayanya itu beda. Dan kalian nggak bisa memaksakan. Kalian tidak boleh bilang, ibumu salah. Atau cara membuat telurmu salah. Nggak bisa. Karena setiap orang punya pikiran sendiri-sendiri. Ingat, materi kita adalah berpikir komputasi. Otak saya dan otak sampean beda. Langkah-langkah saya dan langkah-langkah kalian bisa jadi sama, bisa jadi beda. Disinilah kita menghargai perbedaan ya. Makanya saya ketika ngasih tugas kalian tuh nggak bilang cara membuat telurmu salah. Kalau di pelajaran komputer, ketika kalian nanti menjadi seorang programmer, tugas kalian misalnya nih, kalian dapat tugas membuat telur ceplok. Tugasnya membuat telur ceplok. Maka kalian harus bisa menghasilkan telur ceplok. Boh, biar caramu gawe gak peduli. Hasilnya pokoknya telur ceplok. Tugasmu membuat telur ceplok, maka hasilnya adalah telur ceplok. Proses membuatmu gimana? Itu bukan urusanku, itu urusan kalian. Jadi seperti itu. Langkah-langkahnya pun juga seperti itu. Langkah-langkahnya misal kalau saya suka minyaknya yang dingin, telur saya ceplok dikasih minyak dingin. Nanti jadinya juga telur ceplok. Kalian telur ceploknya dipanas, jadinya juga telur ceplok. Jadi tahap-tahapannya pun beda-beda, nggak masalah guys. Nah,
Nah, hari ini kalian nggak ada tugas karena saya capek juga lihat kalian tuh ya, tiap minggu ada tugas, tiap tatap muka ada tugas, tatap muka ada. Kalau di pelajaran TIK nanti tugasnya itu bukan tugas yang tertulis dan lain sebagainya, tugasnya seperti cenderung seperti kemarin, istilahnya best project, berdasarkan project. Tugas kalian main game, tugas kalian buat telur ceplok, yang kayak gitu deh. Nah, tugas-tugasnya itu kayak gitu. Insya Allah saya akan bekerjasama dengan guru lain untuk membuat tugas buat kalian, tugas yang berhubungan dengan emotional thinking kalian. Ingat, tugas saya nggak ABC buat ngisi-ngisi tugas, tugas saya juga nggak akan harian. Tugas saya bisa nih, misal saya sekarang ngasih tugas, maka tugas kalian, tugas dari saya harus kalian selesaikan katakanlah lagi ada 3. Jadi bisa. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Beda nih ya. Oke, untuk hari ini cukup. Gak ada tugas ya hari ini ya. Catat nggak ada tugasnya. Terima kasih. Tetap sehat di rumah, tetap bahagia, jaga jarak. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat. Sampai ketemu di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh live. Kalau live sudah di tombol merah itu live ya. Boleh silakan live. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Silakan live kok. Kalau mau live apa? Boleh keluar mengerjakan yang lain. Siapa tahu ada pelajaran lain nih. Silakan bergabung dengan pelajaran lain. Terima kasih untuk hari ini. Saya live ya. Dadah. Terima kasih sekali untuk hari ini. Dadah.